guys, welcome to my channel. Di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian syarat-syarat untuk buka file ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat visa ikut suami di Malaysia. Dan seperti biasa, sebelum mulai video ini jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, subscribe. Karena subscribe itu gratis dan dengan subscribe aku akan lebih giat untuk membuat konten-konten selanjutnya. So sebelum mulai video ini jangan lupa untuk di subscribe. Oke guys, jadi untuk urusan visa ikut suami di Malaysia yang pasti kita lakukan ataupun kita urus di kantor immigration terdekat. Dan juga setelah kita menikah secara sah di negara dan kita memiliki sijil ataupun sertifikat menikah ataupun buku menikah secara sah. Di sini ada 3 syarat, yaitu syarat umum, dan yang kedua syarat dari pihak pemohon ataupun dari istri, dan yang ketiga syarat daripada pihak penjamin ataupun dari pihak suami. Oke guys, jadi saya akan mulai dari yang syarat umum. Syarat umum yang pertama ialah fotokopi sijil menikah. Dan yang kedua, cabutan pendaftaran pernikahan yang kita dapatkan setelah kita melakukan pernikahan secara sah di Jabatan Pendaftaran Negara ataupun kantor JPN. Dan cabutan ini sama persis seperti sijil menikah. Dan yang seterusnya, yang ketiga, syarat umum yang ketiga ialah foto pasangan suami istri ketika melakukan pernikahan di kantor JPN. Dan foto ini boleh setelah kita melakukan pernikahan, yang pastinya masih berada di lokasi JPN ketika kita melakukan pernikahan. Dan syarat umum yang terakhir yaitu history ataupun cerita bagaimana perjumpaan kita dengan pasangan kita dan berapa lama kita menjalin hubungan yang akhirnya kita memutuskan untuk menikah dengan pasangan kita. Jadi ini penting sekali karena pihak imigrasi nanti akan bertanya bagaimana kita jumpa dengan pasangan kita dan berapa lama kita menjalin hubungan. Dan setelah itu kita memutuskan untuk menikah dengan pasangan kita. Nanti kita akan tulis secara singkat, tapi pihak imigrasi akan bertanya secara detail ataupun secara jelasnya bagaimana. Dan untuk histori perjumpaan dengan pasangan dan berapa lama menjalin hubungan setelah itu memutuskan untuk menikah, saya sarankan untuk kedua belah pihak, suami dan istri, memiliki cerita yang sama. Jadi ketika pihak immigration bertanya, maka kita memberikan jawaban yang sama. Oke? Jadi sekarang syarat yang dari pihak pemohon ataupun dari pihak istri. Yang pertama, fotokopi paspor. Yang kedua, fotokopi KTP ataupun IC dari negara asal. Dan yang ketiga, fotokopi kartu keluarga. Dan yang keempat, fotokopi akte lahir. Jadi untuk pihak istri ataupun pihak pemohon ada 4 syarat. Oke guys, jadi sekarang kita ke syarat daripada pihak penjamin ataupun pihak suami. Di sini lumayan banyak syaratnya. Jadi kalian dengarkan baik-baik. Yang pertama, fotokopi IC. Yang kedua, fotokopi sijil lahir. Dan yang ketiga, bank statement 3 bulan daripada suami ya. Dan yang keempat, payslip ataupun bukti pembayaran gaji minimal 2.000 per bulan. Oke. Dan syarat yang seterusnya, jika suami istri tinggal di rumah sendiri, maka wajib membawa surat kepemilikan rumah. Tapi jika suami istri tersebut tinggal di luar ataupun menyewa, kalian wajib membawa agreement letter ataupun surat kontrak rumah dan photostat IC ataupun fotokopi IC daripada owner rumah. Dan yang seterusnya yaitu bill elektrik dan juga air, yaitu bukti pembayaran elektrik dan juga air. Dan untuk syarat yang seterusnya, ini sesuai pengalaman kami yang kebetulan kami tinggal di rumah mertua. Jadi syarat yang seterusnya itu ialah fotokopi IC mertua dan juga surat keterangan yang dibuat oleh mertua, yaitu bahwasannya di dalam surat itu yang berisikan bahwasannya kami tinggal di rumah tersebut dengan mertua. Dan yang selanjutnya ini tidak tahu juga karena suami kerja sendiri, tidak kerja dengan orang, maka
mengambil ataupun pergi buat urusan ke lembaga hasil dalam negeri untuk job surat di lembaga hasil dalam negeri. Tapi aku ini tidak yakin juga ini berlaku untuk orang yang kerja dengan orang lain ataupun ini berlaku untuk orang yang kerja sendiri. Dan yang terakhir yaitu akuan sumpah yang dibuat di Pesuruhan Jaya. Oke guys, jadi syarat dan juga dokumen-dokumen yang kita perlukan untuk membuat visa ikut suami di Malaysia, kita juga harus bawa file aslinya. Memang yang kita kasih nanti ialah fotokopinya, tapi kita juga harus bawa file aslinya. Dan inilah dia contoh file permohonan yang kita dapatkan di kantor immigration ketika kita membuka file untuk visa ikut suami. Ini adalah syarat-syarat yang udah aku sebutkan tadi. Dan di dalamnya ini ialah borang pemohon yang harus kita isi, yaitu sebanyak kurang lebih 20 page ataupun 20 lembar. Jadi ini semua kita isi. Buat teman-teman yang akan mengurus visa ikut suami di Malaysia, saya sarankan, ingat ini cuma saran. Jadi ketika kalian mendapatkan borang ini, karena memang borang ini banyak sekali dan juga syarat-syaratnya juga banyak, dan bahasa yang dibuat di sini ialah bahasanya sangat baku. Jika teman-teman kurang paham, ini sesuai pengalaman aku ketika membuat visa ikut suami di Malaysia. Jadi kita langsung menjumpai Pesuruhan Jaya yang ada biasanya di sekitar immigration juga. Dan kita tanyakan kepada mereka ini syaratnya semuanya apa, dan biasanya kita akan bagi tips buat mereka. Jadi teman-teman jangan lupa ini hanya saran dari aku sesuai pengalaman kami ketika buat visa ikut suami. Kami minta tolong ke Pesuruhan Jaya. Di office Pesuruhan Jaya nanti akan banyak orang, jadi mereka akan tolong kita dan kita akan bagi mereka bayaran sesuai apa yang mereka tolong kita. Jadi jangan lupa ini hanya saran. Jika kalian paham akan bahasa-bahasa yang di sini, kalian boleh lakukan sendiri. Jika kalian tidak paham, kalian minta tolong ke Pesuruhan Jaya. Ini karena bahasa yang dilakukan ialah baku. Untuk semua filenya yang buat ialah kita, dan mereka hanya mengartikan daripada borang ini. Oke? Oke guys, jadi sekian video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara di like, komen, dan juga subscribe, dan juga share ke sosial media kalian, karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe aku akan lebih giat untuk membuat konten-konten selanjutnya. So sekian video hari ini, see you next video, bye bye.